Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini, kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang mendatangkan penderitaan ekonomi bagi rakyat. Dan kita ketahui sekarang ini rakyat juga sangat menderita karena berbagai penyebab, antara lain hilangnya minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kenaikan pajak, kenaikan harga pertalite, dan diduga akan berbagai macam kebutuhan lagi yang masih akan dinaikkan. Ini belum termasuk penderitaan para supir truk akibat kelangkaan solar dan lain sebagainya. Untuk itu saya akan bertanya langsung kepada pakarnya, yaitu Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Halo Bung Salamuddin, Bung Daeng. Halo, halo Ya, Pak Gigi. jadi bagaimana Anda melihat situasi sekarang ini? Ya, ini situasi cukup berat ya, cukup berat. Tapi semua masalah ini bermuara pada kondisi fiskal, kondisi keuangan pemerintah. Jadi kondisi keuangan pemerintah yang memang sangat buruk sekarang ini. Sangat buruk itu sebetulnya sebelum pandemi juga tidak terlalu baik kondisi fiskal kita. Itu ditandai oleh dua hal ya, paling tidak menurut saya yang bisa saya baca dari perkembangan fiskal dalam satu dekade. Jadi penerimaan negara dari pajak terhadap GDP itu memang menurun. Penerimaan perpajakan ya terhadap GDP itu menurun dalam 10 tahun terakhir. Sekarang sudah di bawah 10% kan. Dulu kita bisa berada di atas 13% GDP. Iya. Nah, penerimaan sumber daya alam lebih merosot lagi. Penerimaan sumber daya alam sangat merosot sekali dalam satu dekade terakhir. Jadi walaupun satu dekade ini kita meningkat dalam laju eksploitasi kekayaan alam, tapi faktanya penerimaan dari kekayaan alam ini jauh merosot. Iya. Nah, itu memperburuk keadaan fiskal karena dalam beberapa tahun terakhir, paling tidak 6-7 tahun terakhir, kita menutup defisit di dalam APBN kita dengan utang. Terutama di masa pandemi kan kita berhutang sangat banyak sekali. Di atas 1.000 triliun setahun. Jadi keadaan keuangan pemerintah yang kita bicarakan ini sangat buruk sekarang. Nah, itulah yang kemudian mengakibatkan pemerintah sulit menjalankan tugas-tugas mendasar berkaitan dengan pelaksanaan konstitusi. Misalnya subsidi, insentif yang kewajibannya diatur oleh Undang-Undang Dasar ya, itu sulit sekali dijalankan sekarang. Misalnya subsidi BBM sudah sangat berat sekali untuk bisa ditanggung oleh pemerintah sekarang. Karena pertama ada kenaikan harga minyak mentah di dunia akibat konflik di Rusia di Ukraina, konflik Rusia-Ukraina, lalu kemudian menyebabkan harga minyak naik. Dan di saat yang sama pemerintah sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan subsidi. Maka konsekuensi yang harus dia tempuh adalah menaikkan harga BBM. Nah, sementara kebijakan menaikkan harga BBM ditempuh pada saat rakyat sedang kere akibat COVID. Sedang nggak punya uang, sedang kesulitan keuangan lah. Pendapatan per kapita kita menurun cukup tajam sepanjang dari sejak masa COVID tahun 2020-2021 pendapatan per kapita kita turun. Nah, pada saat yang sama pemerintah justru ingin menaikkan harga kebutuhan dasar. Berbagai macam harga yang ingin dinaikkan ini berkaitan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan banyak tuh, cukai, harga kayak minyak goreng kemarin ya, harga BBM, tarif listrik dan lain sebagainya.
ini akan didorong naik, naik karena ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan subsidi. Tetapi kenaikan ini dilakukan pada saat orang sedang tidak punya uang, sedang menderita akibat dipukul oleh tekanan ekonomi selama 2-3 tahun terakhir ini. Paling tidak yang paling keras 3 tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir kan. Sebelumnya juga memang sudah tidak terlalu baik lah kondisi ekonomi, tidak terlalu tidak terlalu banyak menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, pekerjaan dan pendapatan yang layak itu adalah hal yang cukup sulit gitu. Nah, sehingga ketika kebijakan-kebijakan yang tidak populis itu diambil sekarang, maka akibatnya akan menjadi masalah besar. Orang tidak bisa beli bahan-bahan kebutuhan dasar dan pokok. Jadi ya ini menderita lah. Tapi pemerintah satu sisi kalau mau mensubsidi juga sepertinya kalau penilaian saya masih sanggup, tapi dengan konsekuensi dia harus nambah utang lagi. Pertamina misalnya, BUMN, PLN atau Pertamina masih bisa menangani masalah listrik dengan syarat dia harus ambil utang lagi yang cukup banyak dan akan menjadi beban keuangan dia yang cukup besar di masa mendatang. Seperti sekarang ya, harga listrik yang harus dibayar oleh pemerintah ke PLN dalam bentuk kompensasi atas selisih harga pasar dengan harga yang berlaku, dengan harga yang ditetapkan, itu cukup besar. Pertamina sekitar 2020-2021 mungkin sekitar sekarang sudah mencapai 100 triliun Pertamina, PLN 100 triliun, ya kira-kira 200 triliun yang harus diberikan dana kompensasi oleh pemerintah. Nah, setahu saya uang sebesar itu akan sangat sulit sekali bagi pemerintah sekarang. Tapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa sekarang ini sebenarnya rakyat tidak perlu menderita seperti sekarang apabila kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah sebelum COVID sudah baik dan benar. Tapi masalahnya kan pemerintah menghamburkan sangat banyak sekali dana untuk proyek-proyek yang menurut banyak pengamat adalah proyek-proyek mercusuar. Dan proyek-proyek ini ternyata tidak membantu menurunkan angka pengangguran. BPS menunjukkan sekarang ini angka pengangguran malah naik. Dan tadi juga ada yang mengatakan bahwa proyek-proyek ini tidak hanya memberi tekanan kepada utang, tapi juga kepada para pekerja Indonesia, karena banyak jatuh ke perusahaan-perusahaan Cina yang membawa buruh-buruhnya dari sana, sehingga dampak ekonomi dari berbagai macam pekerjaan yang besar-besar ini tidak terasa. Bahkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di era Jokowi bahkan sebelum pandemi pun sudah merosot kalau dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Bagaimana ini, Bang? Kebijakan-kebijakan yang mercusuar itu tadi tidak perlu ya sekarang ya. Paling tidak pasca pandemi ini dalam jangka 1-2 tahun ke depan, memang pemerintah harus lebih kepada kebijakan-kebijakan yang lebih kepada usaha menyelamatkan dulu perekonomian masyarakat yang luas. Jadi memperbaiki hal-hal yang mendasar dulu, misalnya dengan memperkuat kegiatan usaha-usaha di padat karya yang dapat memberikan upah yang besar kepada orang banyak. Sambil menjaga stabilitas harga tentunya ya. Harga-harga kebutuhan pokok nggak boleh naik sekarang. Tapi sekarang yang saya lihat malah harga-harga diprovokasi untuk naik dengan berbagai aksi yang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Misalnya contoh nih, tadinya harga minyak goreng itu saya rasa nggak perlu naik ya. Karena mekanismenya di dalam negeri itu sudah baik. Ada subsidi terhadap minyak goreng. Tetapi kan ini ketidakmampuan pemerintah menjaga situasi, lalu kesannya saya mendapatkan kesan bahwa memang minyak goreng diprovokasi untuk naik.
Sehingga ada alasan pemerintah untuk menetapkan harga minyak goreng curah yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya gitu. Karena untuk menghindari subsidi atau dana subsidinya mungkin dipakai oleh pemerintah untuk hal-hal lain. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Yang kedua misalnya beberapa kebutuhan yang paling pokok, paling dasar lainnya misalnya di bidang energi dan BBM dan listrik, saya rasa mesti dijaga dulu dalam jangka pendek ini. Paling tidak menyelamatkan orang agar bisa beli kebutuhan-kebutuhan dasar dia. Memang mungkin ada kegalauan di pemerintah sendiri tentang tingkat inflasi yang cukup rendah di Indonesia. Inflasi kita rendah, ini kan anomali inflasi rendah, tapi orang membeli juga sedikit gitu loh. Jadi secara teori misalnya ya kalau permintaan itu meningkat, maka inflasi akan cenderung meningkat. Tapi ini permintaan yang menurun, ya, didorong untuk terjadi inflasi yang lebih tinggi gitu loh. Kenaikan harga-harga yang lebih tinggi mungkin untuk memicu produksi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ini nggak pas, karena daya beli orang lagi jatuh didorong untuk naik harga, ya makin tidak bisa membeli orang. Sementara pertumbuhan ekonomi kita itu 56-60% ditopang oleh konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang besar ini yang menopang pertumbuhan ekonomi. Konsumsi masyarakat yang besar ini yang menimbulkan inflasi. Konsumsi masyarakat yang besar ini yang menimbulkan growth. Nah sekarang yang kena adalah konsumsi, ketidakmampuan atau daya beli atau purchasing power parity masyarakat yang jatuh, yang rendah sehingga tidak punya kemampuan untuk membeli. Ya bukan karena kenaikan harga-harga tidak bisa terjadi walaupun dipaksa bagaimanapun oleh pemerintah. Ini ujungnya orang makin sengsara aja. Itu saya kira. Ya, sekarang saya mau kembali ke masalah sumber daya alam yang ternyata pendapatan pemerintah atau negara dari sumber daya alam ini merosot. Padahal kalau kita ketahui kan, waduh, para eksploitator sumber daya alam terutama batu bara itu kan dapat fasilitas berbagai macam dari pemerintah. Bahkan dikatakan mereka ini kan dimanjakan. Kalau kita, ada yang bahkan kalau kita lihat undang-undang Ciptaker itu kan sangat memanjakan mereka kan. Tapi kok justru hasilnya sebaliknya. Ini bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi ini Bang? Makanya kan mestinya di dalam situasi sekarang nih, Pak Gigit, dalam situasi sekarang, sebetulnya kita nggak rugi semua loh. Nggak rugi semua di dalam situasi sekarang ini. Karena kenaikan harga komoditas ini menguntungkan sebetulnya. Menguntungkan Indonesia toh. Nah sekarang harga batu bara naik sedemikian besar. Kalau di total-total dengan harga sekarang, pendapatan yang bisa diterima oleh para eksportir batu bara yang 610 juta ton itu udah berapa itu? Bisa 2.700 triliun ya kalau per tahun kalau harga ini terus konsisten. Nah kedua dari sawit harga 6.000 ringgit sekarang, ya kan, per ton. Kalau dikali dengan berapa 50 juta ton ekspor sawit, berapa uang itu? Seharusnya potensi atau penerimaan dari sektor ini bukan penerimaan negara ya, penerimaan keseluruhan secara nasional atau pendapatan secara nasional atau devisa hasil ekspor dari komoditas-komoditas yang sekarang lagi tinggi harganya dan Indonesia merupakan negara eksportir terbesar di batu bara, eksportir terbesar di sawit, eksportir terbesar, harusnya bisa dikompensasikan ke dalam biaya hidup masyarakat sekarang. Jadi ikut menanggunglah dari hasil itu, ikut digunakan untuk membiayai ekonomi sekarang agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Tentu caranya bisa dipikirkan sendiri oleh pemerintah. Apakah mau cara mekanismenya fiskal, apakah mau instrumen kebijakan moneter atau lain-lain, terserah. Tapi intinya bahwa
ada sumber penerimaan yang diperoleh dari sumber daya alam yang begitu besar oleh segelintir orang. Manfaat hasil keadaan sosial ekonomi yang sekarang. Bukan sebaliknya, yang satu mendapatkan untung besar dari keadaan yang ada sekarang, sementara yang lain malah diperas. Misalnya dalam kasus minyak goreng, ekspor CPO-nya nambah begitu luar biasa karena harga tinggi dan mahal. Saat sisi yang lain rakyat diperas dengan harga harga minyak goreng yang naik. Ini kan tidak benar. Jadi tidak adil, tidak fair satu pihak menerima hasil yang begitu besar sementara rakyat kebanyakan malah semakin dihisap gitu loh, semakin diperas ekonominya. Ini yang nggak benar. Harusnya bisa menjadi balance gitu, bisa dibagi ke hasil devisa ekspor itu untuk kepentingan rakyat. Bagaimana caranya ya harus dipikirkan dalam strategi ekonomi yang tepat. Mungkin tidak bagi uang, tapi bisa bagi pekerjaan, tapi bisa bagi kemudahan usaha, bisa bagi kemudahan pinjaman dan seterusnya dan seterusnya. Seharusnya itu yang dipikirkan pemerintah sekarang. Jadi hasil sumber daya alam itu bisa dipakai untuk benar-benar bagi usaha memulihkan ekonomi kita nasional, ekonomi nasional kita yang sedang terpuruk sekarang ini. Iya. Dan apalagi sekarang juga masyarakat kena prank juga ini. Di mana beberapa waktu yang lalu kan Presiden mengatakan ekspor CPO dilarang mulai tanggal 28 April. Ternyata ada lagi penjelasan dari Kementerian Perdagangan yang dilarang bukan CPO, bahan baku untuk membuat minyak goreng dan bahan baku untuk membuat CPO. Nah ini bagaimana kok bisa berubah-ubah gini? Ini kan jadi mengingatkan kita waktu kasus batu bara, Presiden mengatakan larang ekspor batu bara, berapa lama kemudian diralat atau dibatalkan oleh Pak Luhut. Nah, sekarang jadi makin membingungkan ini kebijakan seperti ini. Apakah ini terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD bahwa sekarang ini kepemimpinan sangat lemah sehingga kabinet terpecah belah. Hasilnya nggak ada kebijakan yang pasti gitu, yang menyatu, yang terjadi harmonisasi dalam policy, yang terjadi sebaliknya, yang ada malah disharmonisasi. Bagaimana Anda merasakan itu nggak? Ya kelihatannya sih begitu ya, sesuatu yang gampang jadi susah diatur. Sesuatu yang gampang sekali susah diatur. Sekarang kita produsen, contoh nih, kita balik ke contoh awal tadi. Kita produsen terbesar minyak CPO di dunia. Masa kita mengatasi harga minyak goreng di dalam negeri nggak bisa? Kan sesuatu yang gampang diatur secara susah. Iya. Mungkin susahnya pertama karena satu, CPO digunakan untuk biodiesel 10 juta ton atau 9 sampai 10 juta ton. Itu yang menyebabkan CPO sudah punya captive market yang dibikin oleh pemerintah dengan Pertamina untuk mencampur solar dengan bahan bakar. Akhirnya minyak goreng bisa saja dikorbankan. Tapi katanya tidak dikorbankan, minyak goreng tetap, stoknya untuk minyak goreng tetap tidak dikorbankan untuk kepentingan biodiesel kan. Tapi bisa saja biodiesel ini menjadi pemicu dari masalah yang terjadi di minyak goreng karena dua-duanya disubsidi harganya oleh badan yang mensubsidi itu. Nah, sekarang terjadi perbedaan harga biodiesel dengan minyak goreng. Harga biodieselnya masih dijual berapa tuh 5.500, minyak gorengnya 21.000 atau 15.000. Kacau. Sesuatu yang tadinya mudah sekarang mulai bertambah kacau dan seterusnya. Sekarang muncul lagi tidak boleh ekspor. Nanti kalau tidak boleh ekspor, nanti untuk mensubsidi biodiesel dan mensubsidi minyak goreng kan tadinya pakai pungutan ekspor. Nanti kalau nggak bisa ekspor, pakai duit yang mana? Jadi lebih rumit lagi. Jadi pemerintah membuat dirinya rumit sendiri akibat dari kebijakan-kebijakan yang seperti Bung Gigin katakan tadi. Tidak menyatu, tidak terintegrasi, tidak komprehensif, tidak tidak urut, tidak sistematis. Sehingga
muncullah kekacauan-kekacauan ini. Sebetulnya masalahnya sederhana, sederhana. Yakni bagaimana menjamin harga minyak goreng ini tetap stabil dengan tidak mengganggu rantai pasoknya, baik untuk kepentingan ekspor karena harga komoditas ekspornya terlalu tinggi, maupun untuk kepentingan pengembangan biodiesel yang merupakan captive marketnya perusahaan-perusahaan sawit di dalam negeri. Ngatur di situ aja, gampang. Jadi nggak terlalu rumit sebetulnya. Tapi karena mungkin dibuat rumit supaya ada kesempatan menaikkan harga. Ya, ini mungkin terkait dengan kenyataan bahwa ada raja sawit dan raja batu bara di kabinet ya. Ya karena mereka sangat luar biasa sih, hasil yang dapat diperoleh dari sawit ini memang luar biasa, dan dari batu bara luar biasa, sehingga wajar ini menjadi epicentrum pertarungan kepentingan menuju 2024. Ada isu-isu yang berkembang demikian kan. Jadi karena uang di situ terlalu besar, sangat besar, jadi menjadi pusat pertarungan politiknya ada di situ. Tapi sebagai pemerintah, sebagai negara, Anda tidak boleh mengorbankan rakyat. Anda harus menjaga hal-hal paling dasar, misalnya harga minyak goreng nggak boleh naik di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Itu kan mendasar sekali gitu. Ya. Tapi sejauh ini setahu saya kan masyarakat selalu dinabobokkan, baik secara langsung oleh para pejabat maupun oleh para buzzer. Bahwa masalah ekonomi atau kemelut ekonomi yang terjadi itu sebenarnya itu nggak nyata, hoax, seperti itu. Dan itu kan ditanamkan terus-menerus ya. Apalagi kalau saya nonton TV, dengar radio swasta termasuk. Karena radio swasta kan sekarang udah nyaris didominasi oleh para pendukung pemerintah. Itu terus-menerus kan kampanye seperti itu. Boleh katakan bahkan propaganda. Sekarang kemudian malah ada film-film, sudah mulai dibuat film-film cerita di gedung bioskop. Yang tentu isinya juga kelihatannya juga propaganda juga, karena yang produsernya adalah buzzer. Gitu. Nah, meninabobokan ini kok terus terjadi ya. Terakhir peresmian lapangan terbang di Madura yang katanya bisa memperpendek jarak dan lain sebagainya. Kenyataannya kan bandara yang telah dibangun begitu diresmikan langsung sepi, dan Angkasa Pura II kalau nggak salah malah mengalami kerugian sampai triliunan rupiah. Nah kalau di zaman Soeharto dalam keadaan sulit seperti ini langsung pemerintah menyatakan membuat kebijakan ekonomi ikat pinggang, pengetatan ikat pinggang. Nah kalau sekarang ini kelihatannya pemerintah tidak akan melakukan itu, atau mungkin melakukan itu, atau Anda mungkin melihat belum waktunya melakukan kebijakan ikat pinggang ini. Kalau pertumbuhan ekonomi rendah, Anda tidak bisa tidak bisa mengencangkan ikat pinggang. Kalau di tengah situasi ekonomi yang sulit, pertumbuhan ekonomi melemah, dan dunia usaha belum bangkit, masyarakat juga tidak memiliki cukup untuk meningkatkan belanjanya, maka satu-satunya cara adalah pemerintah harus turun tangan. Mereka menyebutnya sebagai counter cyclical policy, sebuah mekanisme untuk mengcounter siklus yang menurun ini dengan intervensi negara. Intervensi ekonomi akan tidak ada gairah, tetap akan melemah. Ya, tidak ada kesempatan kerja baru, tidak ada pekerjaan baru, dan jadi pengetatan ikat pinggang saya rasa bukan strategi untuk keluar dari masalah ini. Justru menurut saya yang diperlukan itu adalah skala prioritas. Jadi prioritasnya kemana dulu? Kalau kita mau membenahi keadaan sekarang, maka kita lihat struktur ekonomi kita ditopang oleh apa? Pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi masyarakat. Maka kita harus menyediakan sumber-sumber pekerjaan yang bisa menyediakan pendapatan bagi masyarakat banyak, agar masyarakat banyak ini bisa meningkatkan pengeluaran mereka untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh industri dan seterusnya gitu loh. Jadi itulah strategi yang harus ditempuh, bagaimana membuat masyarakat ini bisa punya uang
Kalau dengan keadaan sekarang masyarakat sudah nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, ini akan jadi tidak hanya akan menjadi masalah ekonomi, tapi akan menjadi masalah sosial yang besar ke depan. Dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Karena sebetulnya walau bagaimanapun pemerintah ini berusaha kampanye, pencitraan, mengerahkan booster, apa segala macam, misal mereka melakukan hal seperti itu, tapi kalau perut masyarakat ini kosong, orang lapar, nggak punya uang, kan itu nggak bisa ditutupi dengan berita-berita yang indah, nggak bisa. Jadi tetap menurut saya pemerintah harus membenahi yang paling dasar dulu, yakni bagaimana menyediakan kerjaan, menyediakan kesempatan kerja, menyediakan sumber pendapatan, menyediakan uang bagi sebagian besar masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat itu ada di mana? Ada di kegiatan pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, buru-buru, ya itu harus mendapatkan kerjaan dan bagian pendapatan yang layak sehingga bisa mendorong pemulihan ekonomi ini. Kalau dimulai dengan proyek-proyek mercusuar seperti Kota Baru, mega proyek, maka keadaan itu akan kembali seperti yang dulu-dulu. Misalnya sebelum COVID datang, Presiden Jokowi sangat berambisi kepada proyek-proyek infrastruktur, bahkan berani menetapkan asumsi pertumbuhan double digit, meroket kata beliau. Tapi faktanya kan tidak bisa. Ternyata proyek-proyek itu tidak bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi meroket, apalagi double digit, tidak bisa. Double digit dan meroket tidak bisa. Ternyata tetap bertahan di 5%, 6%. Terus konsisten di situ dan tidak pernah bisa lebih tinggi dari pemerintahan sebelumnya. Jadi sebetulnya kesalahan itu harus menjadi bahan evaluasi pemerintah bahwa ini harus diubah orientasinya. Orientasinya ke manusia, ke pekerjaan bagi komunitas, pekerjaan bagi rakyat banyak, pekerjaan bagi orang banyak, itu harus ditata ulang ke arah situ. Jadi tinggalkanlah orientasi yang lama itu karena sudah terbukti gagal. Hal-hal semacam itu sudah terbukti gagal dan tidak membawa hasil. Ya, kalau kata pengkritik bahwa pemerintah sebenarnya sudah serius menyediakan pekerjaan untuk rakyat, tapi rakyat Cina masalahnya gitu, bukan rakyat terkait dengan apa banyaknya banjirnya pekerja dari Cina ke Indonesia. Bagaimana ini? Jadi ilmu ekonomi kalau dibicarakan dalam ruang lingkup yang kecil aja, ruang lingkup yang kecil, ringkas, padat, itu bagaimana menyediakan pekerjaan bagi rakyat, bagi orang banyak, bagi warga negara. Kalau itu bisa dilakukan pemerintah, yang lain itu ikut. Pendapatan ikut ada, daya beli ikut ada, pertumbuhan ekonomi ikut ada, konsumsi ikut ada, pertumbuhan sektor-sektor industri yang menyediakan barang-barang kebutuhan hidup akan ada. Dipastikan dulu satu hal, yang kecil itu, menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat. Sudah harus begitu. Kalau itu bisa dijalankan, yang lain akan mengikuti. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah bahwa orientasi bangun infrastruktur segala macam itu harus digeser menjadi orientasi kepada manusia, kepada rakyat untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi bukan menyediakan pekerjaan dan lapangan kerja bagi warga negara lain. Misalnya membeli barang impor itu kan menyediakan pendapatan dan pekerjaan bagi warga negara lain. Mempekerjakan tenaga kerja asing dalam proyek-proyek infrastruktur yang ditopang oleh bahan baku impor, yaitu namanya menyediakan pekerjaan bagi warga negara lain dan bagi bangsa lain, karena kita membeli produk mereka dan membawa tenaga kerja mereka untuk mengerjakan proyek-proyek kita. Itu kan teorinya sederhana sekali. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja buat bangsa sendiri, bikin proyek infrastruktur yang padat karya, yang bahan baku, barang modal, dan segala kebutuhan untuk proyek itu disediakan oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Nah, itu baru mantap. Jadi kalau kita bangun infrastruktur tapi bahan bakunya dari luar semua, ya sama saja dengan
menyediakan lapangan kerja bagi warga negara lain walaupun kita tidak mendatangkan mereka secara fisik ke sini. Tapi kita mengimpor barang-barang yang mereka buat dan kita gunakan barang-barang itu untuk membuat infrastruktur di kita. Lalu kemudian kita akan mengimpor barang-barang dari dia untuk berjalan di atas infrastruktur yang kita buat. Wah, makin lengkap lah kita ini. Makin tidak dapat apa-apa. Nilai tambah ekonomi kita tidak dapat. Jadi itu sebetulnya masalah-masalah sederhana, tapi enggan dibicarakan pada level kesederhanaannya, selalu dibuat rumit selama ini, hal-hal semacam itu. Karena ada kepentingan sendiri-sendiri kan. Ya, kan saya kira. Isinya kan pengusaha-pengusaha yang besar-besar. Iya, benar. Duduk di posisi strategis, sehingga saya beberapa waktu lalu mendengar sindiran dari teman saya yang orang asing. Orang Jepang, kalau Jepang itu negaranya sangat miskin sumber daya alam. Miskinnya luar biasa. Tapi rakyatnya kaya. Kalau Indonesia sumber daya alamnya kaya raya luar biasa, tapi rakyatnya miskin. Wah, ini saya kira bukan sindiran, ini realita. Ya, itu kenyataan. Saya rasa itu kenyataan. Sumber daya alam kita tuh memang hancur-hancuran ya. Hancur-hancuran dalam arti segi eksploitasinya yang jor-joran, perusahaan lingkungan yang jor-joran juga, dan kekayaan pemilik tambang yang makin jor-joran juga, sementara rakyat makin kering banget. Anda sudah mempelajari soal ini cukup serius tuh, saya baca tuh paper Anda. Dan iya, gimana dalam 10 tahun terakhir penerimaan negara dari sumber daya alam tinggal sisa di bawah 90 triliun saja, ya kan? Dulu kita bisa sampai 300-400 triliun. Itu pun kita anggap kecil. Kalau dalam catatan saya Pak Gigi, ini saya bacakan aja supaya nggak salah ya. Supaya saya nggak salah. Kita ini penghasil tembaga terbesar di dunia urutan ke-9. Lalu kita ini produsen nikel urutan pertama terbesar di dunia. Kurang apa lagi? Nikel terbesar di dunia. Kita produsen bauksit. Ya, bauksit urutan ke-13 besar di dunia. Urutan ke-13. Kita urutan kedua terbesar di dunia dalam produksi timah. Coba. Nomor 2 di dunia tuh produksi timah. Kita urutan ke-6 terbesar di dunia untuk produksi emas. ya. Kita urutan ke-4 dalam produksi batu bara di dunia. Ya, batu bara urutan ke-4. Sekarang mungkin produksi eksportir terbesar di dunia untuk batu bara karena Australia mungkin menurun sekarang. Kita produsen CPO terbesar di dunia dan eksportir terbesar di dunia. Urutan pertama. Kita berada pada urutan ke-8 untuk penghasil kertas. Urutan ke-2 untuk produsen kayu terbesar di dunia. Apalagi? Kita mau cari apa lagi? Hampir semua di gas alam kita juga terbesar di dunia, salah satu yang terbesar. Hampir semua kebutuhan komoditas-komoditas penting dan strategis kita berada pada urutan teratas, dan itu makin lama makin habis, tapi kita nggak bisa dapat apa-apa. Nah, sekarang misalnya dengan adanya perang, Rusia berhasil membangun supremasinya atas gas dengan memaksa negara-negara Eropa membeli gas Rusia dengan mata uang Rusia atau dengan emas. Luar biasa. Kita kalau bisa menjual batu bara dengan rupiah, kayak apa itu kita kuatnya secara moneter. Tapi kan beginilah nasib bangsa ini, nggak mau berubah, dan orang tidak mau mengubah paradigma dia tentang pengelolaan ekonomi. Mereka menganggap keadaan sekarang sudah cukup baik, ekspor bahan mentah, dapat uang dikirim ke sini, devisa ekspor, lalu di sini memberlakukan sistem devisa bebas,
besok lusa hasil ekspor karena sistem devisa bebas dikirim lagi ke luar negeri, ditempatkan di rekening rahasia, masuk Panama Paper, masuk Pandora Paper, lama-lama uang hilang. Hasil saya lengkap sudah kerusakannya. Jadi kalau mau membenahinya ya dari mana lagi? Sulit sekali ya. Iya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas kesediaan untuk berbincang dengan Brafus, dan mudah-mudahan kita masih akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Dan oke pecinta Brafus di mana saja Anda berada, kita masih akan jumpa lagi dalam Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Dan sekali lagi Brafus. Brafus, your digital radio station.